warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya pribadi yaitu nama saya Amal Hayati dari kelas PI 2C dengan nomor NIM saya yaitu 2022.1.25.1.03096. Oke, insya Allah di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Muhammadun SHI MSI untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Maqasid Syariah. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar Maqasid Syariah. Oke, langsung saja cekidot. Pengertian Maqasid Asy-Syariah. Maqasid asy-syariah secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata al-maqasid yang berarti tujuan atau kesengajaan. Menurut istilah maqasid asy-syariah adalah al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam, yang artinya kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Jadi, maqasid asy-syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian terhadap maqasid asy-syariah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena maqasid asy-syariah dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum. Bisa juga maqasid asy-syariah erat kaitannya dengan ilmu ushul fiqih, ijtihad, dan qiyas dalam penetapan hukum, karena merupakan alat untuk mengetahui maqasid asy-syariah tersebut. Dasar hukum maqasid asy-syariah. Adapun dasar hukum maqasid asy-syariah menurut ulama usul fiqih dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 165 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubashshirina wa mudhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul wa kanallahu azizan hakima. Artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Sesudah rasul-rasul itu diutusnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kandungan ayat ini menurut ulama usul fiqih menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan hukum-hukumnya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para rasul bagi umat manusia. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kata rahmat dalam ayat di atas menurut ahli usul fiqih mengandung pengertian bahwa pengutusan Rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam perkembangan pemikiran usul fiqih sebelum Al-Syatibi tidak ditemukan istilah maqasid asy-syariah secara tegas dengan paparan yang tuntas. Namun, hanya didapat dari pemikiran para ulama tentang ilah hukum dan maslahat. Pembahasan ini menjadi pembahasan awal tentang maslahat sebagai maqasid asy-syariah. Pembagian maqasid asy-syariah. Muhammad Thohir bin Asyur adalah ahli usul fiqih kontemporer dari Tunisia. Maqasid asy-syariah menjadi 3 macam, yaitu 1. Al-maqasid al-ammah, yaitu sesuatu yang dipelihara oleh syara'.
serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat, seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman musuh. 2. Al-maqasid al-khosoh, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh syara' dalam topik tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai oleh syara' dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, tujuan yang hendak dicapai dalam ekonomi, tujuan yang hendak dicapai dalam bidang muamalah fisik, tujuan yang hendak dicapai oleh syara' dalam masalah hukum pidana, peradilan, dan amal-amal kebaikan. 3. Al-maqasid al-juz'iyah, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh syara' dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, makruh, dan mubah terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat, dan penghalang. Dapat juga dibolehkan untuk menjalin hubungan tolong-menolong sesama manusia. Misalnya, sholat itu diwajibkan untuk memelihara agama, perzinaan diharamkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan. Urgensi maqasid asy-syariah perspektif hukum Islam. Urgensi maqasid asy-syariah adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban, ketentraman, dan kemaslahatan manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer sebagai kemaslahatan hakiki yang menjadi tujuan hukum Islam di atas dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. 2. Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman jiwa, baik pelukaan, pembunuhan, atau sejenisnya. 3. Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar. 4. Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik. 5. Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rezeki yang baik dan halal serta dapat berbagi dengan orang yang tidak mampu dan memerlukan sesuai dengan perintah agama. Sekian penjelasan dari saya pribadi, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa saling belajar satu sama lain. Oke, segitu saja penjelasan dari saya pribadi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.